Selamat datang di podcast Michael. Bersama gue sendiri, Michael. Orang yang sejujurnya kadang lebih suka untuk ngobrol sama diri sendiri daripada sama orang lain. Hehe. Kembali lagi di podcast Michael bersama gue, Michael. Jadi di episode 4 ini sesuai dengan judulnya Tetaplah Waras. Kenapa gue ambil judul Tetaplah Waras? Jadi di episode 4 ini gue ingin membahas tentang hal-hal yang bikin gue tetap waras sampai saat ini. Jadi di kepala dua ini ya, di umur-umur kepala dua, banyak hal-hal yang sebenarnya bikin gue tetap waras sampai saat ini. Karena jujur aja tidak mudah dan gue gak tahu ya, setiap orang kan masing-masing dan berbeda-beda. Buat gue banyak hal yang kalau gak ada hal-hal seperti ini, kayaknya gue akan gak tahu kedepannya gimana dan apakah gue akan tetap waras tanpa adanya hal-hal ini. Jadi gue akan breakdown satu persatu. Hal-hal yang bikin gue waras, yang pertama itu teman-teman gue. Yang gue maksud adalah teman-teman gue yang di Bekasi. Jadi teman-teman gue yang di Bekasi itu adalah teman-teman gue SMA dari gue kelas 10 sampai sekarang. Jadi waktu pas gue mau pas waktu zaman-zamannya COVID kayaknya deh. Itu jujur aja COVID itu membuat gue lumayan ngedown juga ya. Tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa menolak juga, saat itu keluarga gue terkena COVID. Dan ya bokap gue itu masuk, gue lupa ICU apa ICCU, gue lupa atasnya ICU lagi. Dan saat itu kritis. Sebelum ada COVID itu masih COVID-19 apa, gue lupa deh varian yang keberapa gitu, gelombang keberapa. Dan itu kan penanganan masih belum terlalu yang wah banget dan bagus banget kan. Apalagi saat itu di lingkungan rumah gue, keluarga gue lah keluarga pertama yang terkena COVID. Jadi ketika bokap gue dibawa ke rumah sakit, itu nyokap gue lumayan terkena tekanan dari tetangga-tetangganya. Jadi tetangga-tetangga itu memandang keluarga gue tidak terlalu enak lah. Jadi pas setelah bokap gue masuk, berita tuh udah mulai nyebar kemana-mana. Dan ya pasti ada orang yang ketakutan, pasti ada orang yang gimana-gimana lah saat itu kan. Dan ya gue tidak bisa apa-apa. Waktu itu gue belum terlalu ngedown banget karena ya udahlah. Dan ternyata gue salah di situ. Gue kira mungkin ya udah begitu aja, ternyata enggak. Ada satu malam itu nyokap gue memutuskan untuk kita serumah tidak saling ketemuan. Jadi nyokap gue di kamar yang lain, gue di kamar yang lain, dan adik gue di kamar yang lain. Itu posisi selama berapa hari gitu, apa minggu ya, gue lupa. Gue merasa ini kenapa kita kan satu rumah, kenapa kayak begini banget ya. Di situ lumayan belum terlalu ngedown, cuman kayak udah mulai berasa. Terus sampai makan aja tuh nyokap gue ngechat kayak makanan udah di sini, nanti ambil aja ya. Dan gue inget banget itu setiap gue makan itu gue dikasih semacam jeruk anget tapi ada minyak kayu putihnya, jadi ditetesin gitu lah. Gue nggak tahu itu ilmu dari mana, cuman ya udahlah kan, namanya juga nyokap ngasih ya gue terima aja. Dan gue tidak pernah ketemu sama nyokap dan adik gue tuh selama berapa hari yang tadi gue bilang. Sampai di satu malam bokap gue telepon video call. Bokap video call itu saat itu ya, bokap waktu telepon aja udah seperti orang yang tidak punya tenaga lagi. Jadi benar-benar kritis. Dan ya memang benar keadaannya kritis waktu itu, kritis. Dan bisa dibilang waktu itu nyokap gue udah pikirannya kalut lah, udah kemana-mana lah. Gue bingung juga, apalagi gue sebagai yang di situ laki-laki tertua lah di rumah. Posisi adek gue juga nangis saat itu waktu dikasih tahu. Nyokap gue nangis
gue pun sebenarnya sedih dan itu mukul banget karena di satu sisi bokap gue video call tuh mukanya udah wah men kacau men, udah hampir lewat lah mungkin lah ya, gue nggak tahu lah, nyokap gue bilangnya kayak gitu soalnya. Tambah nyokap gue tambah sedih kan, terus gue wah ngedown gue di situ emang. Di situ gue udah mikir apakah ini saatnya apa gimana untuk gue kehilangan seorang ayah, seorang bokap. Di situ gue ngedown lumayan, nggak lumayan sih, parah sebenarnya, down parah gue, dan parah. Cuman di satu sisi gue tidak boleh menunjukkan hal ini karena semakin gue tunjukin semakin tidak baik untuk kedua orang yang di rumah, ada adik gue dan nyokap gue. Jadi gue harus tetap tegar lah. Dan saat itu gue bingung apa yang bikin gue tetap waras dan harus tetap waras kan saat itu. Akhirnya ya bener aja, teman-teman gue yang di Bekasi tuh, mereka tuh yang nemenin gue, walaupun mereka nggak tahu ya, cuman mereka tuh nggak peduli apakah lu kena covid, lu kena apa, kita tetap temen men. Lu mau kayak gimana juga tetap jadi kawan gue salut banget saat itu. Jadi setelah bokap dioperasi, pokoknya singkat cerita bokap dioperasi lah, selesai kan, terus aman, bokap gue aman, tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, semua berjalan lancar, dan bokap gue bisa pulih kembali. Setelah operasi, gue lupa selang berapa hari, berapa minggu, akhirnya bokap pulang. Dan yang jemput itu gue. Dan yang disuruh untuk ngurus administrasi itu gue. Akhirnya gue kesana ke resepsionis. Dan bokap sih bilangnya itu udah jadi asuransi. Ya udahlah, gue bilang ya udahlah. Ternyata pas gue ke resepsionis dan untuk pembayaran itu lumayan, nominalnya tuh gede banget men. Gue itu gak pernah kepikiran dalam kepala gue, pertama kali dalam hidup gue ngerasa punya utang sebesar itu. Jadi ketika gue ke resepsionis, dijelasin oleh susternya, ini masih ada utang, jadi yang di cover sekian, yang tidak di cover sekian, dan yang tidak di cover itu angkanya itu hampir 3 digit men. Benar-benar wah, gue bingung waktu itu, ini gimana men, dengan angka sebesar ini gue mau apa anjir. Akhirnya ya udahlah, terus gue tanda tangan segala macam, beres. Setelah beres gue jemput bokap karena kan beda gedung kan, jadi si gedung yang untuk covid di sini, untuk gedung yang resepsionis dan administrasi di sini beda gedung. Dan gue jemput, ya udah gue jelasin ke bokap, ini coverannya masih gini, masih udah utang segini. Terus gue bilang, ini mau gimana? Bokap gue bilang, udah tenang aja, bapak yang ngurusin. Di situ gue udah seneng kan, seneng campur aduk sih, mixed feeling man. Lu seneng karena bokap lu datang, tapi di sisi lain lu tuh juga bingung. Ini ada utang sebesar ini anjir, gila, gimana bayarnya? Di situ ya gue nggak tahu sih, gue salah apa enggak untuk memikirkan hal itu. Cuman kepikiran aja di kepala gue. Tambah lagi habis itu, udah nih, singkat cerita, bokap kan udah lama gak kerja kan itu. Ya lu tau sendiri lah, orang kerja kan maksimal cuti berapa lah. Ini tuh hampir ya gue lupa lah, minggu, bulan, lupa gue. Dan iya bener aja, saat itu kacau men. Jadi bokap gue dikasih 2 pilihan, antara keluar dari kerjanya, dari kantornya, atau lanjut. Betul, yang namanya pengurangan karyawan itu benar ada, dan salah satunya bokap gue. Bokap gue adalah orang yang terkena dampak dari pengurangan karyawan. Ya di situ selama berapa hari, apa minggu, keluarga gue diambang kebingungan karena satu sisi gue masih kuliah, satu sisi adik gue juga masih sekolah, satu sisi juga kalau tidak keluar gimana, karena ini sudah keputusan dari kantor. Sebetulnya waktu itu setahu gue ya, itu ada pilihan tetap lanjut, cuman ada kerugian beberapa poin lah, jadinya lebih baik tuh akhirnya bokap dan nyokap gue tuh memilih untuk keluar aja dengan pesangon yang sekian dan uang-uang yang lain sekian lah. Di situ kacau, gue fucked up,
mampus karena ya dia di musyawarah kayak di keluarga gue akhirnya ngomong ya, harus jujur kan waktu itu. Bokap gue ngomong gini, nyokap gue ngomong gini. Gue bingung waktu itu, gue mikir udahlah nggak usah kuliah lah ya gue. Ngapain juga anjing gue kuliah? Atau cuma jadi beban juga, cuma jadi beban doang. Gue udah yaudahlah ini gue kelar aja lah. Ini kayak tai anjing lah kuliah. Udahlah gue kerja aja lah waktu itu. Ya udahlah akhirnya gue memutuskan saat itu ya, waktu pas musyawarah itu gue akan kerja aja, nggak usah kuliah. Cuman entah kenapa nyokap gue mungkin naluri nyokap kali ya ngomong, kamu nggak usah mikirin gimana kak, kamu tetap kuliah, tetap ini sesuai dengan rencana awal aja udah. Jadi situ gue ya bingung juga sih, dan gue iya aja saat itu. Dan gue kan bukan tipe anak yang bisa menunjukkan ekspresi ya sesuai perasaan gue ya ke semua orang sih sebenarnya. Dan ya akhirnya gue stres di situ, lumayan deep down ya, lumayan depresi juga gitu. Dan satu-satunya yang gue punya tinggal teman-teman gue doang sebetulnya. Saat itu memang gue punya mantan, cuman ya gitu lah. Pokoknya yang menyelamatkan gue adalah teman-teman gue. Gue nongkrong tiap hari sama teman gue, nongkrong. Ya gue nongkrong ya cuman buat melepas penat kepala gue aja, biar gue ketawa aja sebenarnya, biar gue happy. Walaupun itu hanya sementara, gue nggak apa-apa dan gue tidak masalah. Karena event itu cuma 5 menit saat itu ya, gue akan melakukan apapun itu supaya gue bisa ketawa dan supaya bisa tetap waras. Dan ya yang bisa mewujudkan itu ya ketika gue bermain dengan teman-teman gue. Makanya teman-teman gue ini sangat amat ada jasa lah sebenarnya, jasa di hidup gue. Ini kalau mereka dengar sih tawa sih sebenarnya, cuman yaudahlah. Dan pada saat itu ya, singkat cerita aja lah, gue singkatin aja. Bokap gue keluar, akhirnya ya udah tidak menjadi pegawai lagi dan berubah status menjadi pengangguran. Tapi kan waktu itu kan di gue kan rumah gue, jadi gue masih ada warung, jadi masih ada penghasilan lah. Cuman kan waktu itu kan COVID ya, jadi kan penghasilan sulit banget. Entah gimana bokap nyokap gue ngaturnya, gue kurang mengerti, cuman bisa survive sampai saat ini ya. Dan ya dari gue stres karena keluarga gue kena COVID sampai akhirnya bisa survive sampai saat ini ya, yang buat gue tetap waras ya teman-teman gue doang. Makanya gue akan melakukan apapun. Gue akan melakukan segala cara untuk tetap bisa bertemu dengan mereka. Karena damn bro, mereka tuh kayak, gue nggak tahu ya sebenarnya, dibilang support sih bukan tipe pertemanan yang kayak support apa enggak, kayak ayo semangat, nggak ada kayak gitu. Cuman kita tuh, gue sih merasa kita tuh ya, kita punya masalah masing-masing. Gue punya masalah ini. Cuman ketika lagi nongkrong nggak ada batasan. Kayak sorry ya gue nggak bisa nih, keluarga gue lagi gini, gue lagi ini banget. Nggak ada. Jadi kita tuh mengesampingkan semuanya, mengesampingkan semua masalah, dan kita ketika nongkrong duduk ya kita bahas sesuatu yang lucu untuk menyenangkan diri kita masing-masing. Dan sampai saat ini ya, teman-teman gue yang di Bekasi itu 14 orang itu ya orang-orang yang sangat berjasa dalam hidup gue. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang pertemanan gue ini buruk, toksik, atau tidak baik untuk gue tidak peduli itu. Gue akan menolak semua kejelekan yang mereka bilang terhadap gue dan teman-teman gue. Karena lu gak pernah tahu apa yang terjadi saat gue nggak tahu itu jatuhnya titik terendah apa enggak. Di saat itulah ya, di masa-masa kelam. Dan itulah satu hal yang bikin gue tetap waras sampai saat ini. Even itu gue udah kuliah aja, setiap semester pasti gue balik ke sana. Gue balik dan pasti bermain setiap hari dengan mereka. Setiap malam, pulang pagi apa, gue nggak peduli mau domelin nyokap, bokap, atau siapapun itu, gue tidak peduli karena mereka berjasa banget buat gue. Kalau dibilang pertemanan toksik, gue sih tidak merasa seperti itu ya, karena mereka orang-orang yang menyenangkan lah. Jadi itu satu hal yang bikin gue tetap waras sampai saat ini. Bahkan kemarin waktu pas liburan semester ini ya,
gue kan balik. Sebetulnya tuh harusnya gue balik di tanggal sekian gitu misalkan gue harusnya balik tanggal 6. Tiba-tiba teman gue bilang kita mau ke pulau, kita mau ke liburan lah. Tanggal berapa? Gue bilang minggu depan. Oh ya udah, gue tunda aja pulang gue. Gue nggak masalah mau gue pulang kapan. Yang penting gue bisa menghabiskan waktu bersama mereka lah. Entah itu akan terjadi hal yang baik atau buruk, yang penting gue tetap sama mereka dan melakukan semua kesenangan ya bersama mereka. Karena sampai saat ini gue selalu ketawa dan selalu seru ketika bersama sama mereka. Jadi menyenangkan sekali. Bahkan tiap semester yang harusnya gue pulang tanggal segini, akhirnya ya gue jadinya dimundurin lagi. Atau misalkan kayak kita ada acara tanggal segini, lu balik tanggal berapa? Harusnya gue tanggal 20 misalkan. Tapi karena acara yang di tanggal 13, ya tanggal 10 gue udah balik. Atau tanggal 12 gue udah balik. Hanya untuk melakukan kesenangan bersama mereka. Jadi terima kasih untuk teman-teman gue yang gue kasih. Thanks man. Thanks for all of you. Lu tetap jadilah orang yang seperti gue kenal dan jangan berubah karena gue nggak ngebayangin kalau misalnya ada yang berubah atau gimana. Gue malas bahasnya tapi ya udah janganlah. Ya itu adalah satu hal yang bikin gue tetap waras sampai saat ini. Banyak sebetulnya kayak teman-teman gue yang di sini ataupun misalkan yang bikin gue tetap waras ya di kosan atau ya apapun itulah. Tapi yang sangat membekas dan sangat berarti buat gue teman-teman gue di Bekasi. Jadi segitu aja cerita dari gue tentang tetaplah waras dan terima kasih untuk kalian yang sudah mendengar ataupun menonton podcast Michael ini. Gua Michael pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye.